Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita mengadakan kajian pada malam kali ini, yaitu dengan pembahasan atau dengan tema yang lain yang insyaallah kita akan belajar dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Merupakan kitab akidah yang sangat ringkas, yang sangat tipis, namun berisi tentang penjelasan yang begitu penting terkait keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kita tidak membahas semuanya, ya, tidak membahas dari awal dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, melainkan kita hanya akan mengambil bab yaitu tentang al-iman bi yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita sedikit mengenal tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau adalah sosok ulama yang tidak asing di tengah-tengah umat. Bahkan ulama yang boleh dikatakan punya karya tulis yang begitu banyak. Bahkan disebutkan dalam kisah ketika beliau dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara oleh orang-orang yang tidak suka dengan pemahaman beliau, maka seluruh kitabnya diceburkan ke dalam sungai dan sungainya menjadi gelap karena saking banyaknya kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sampai-sampai sungainya yang asalnya jernih berubah menjadi hitam karena tinta yang keluar dari tulisan kertas-kertas yang digunakan oleh Syekhul Islam untuk menulis kitab. Bahkan beliau keluar masuk penjara karena fitnahan-fitnahan, ya, fitnahan-fitnahan dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Sampai detik ini pun banyak orang yang tidak suka dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, terkhusus orang Indonesia, seperti orang-orang yang anti dengan nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seolah-olah beliau adalah sosok hantu yang menakutkan. Akhirnya mereka enggak mau memakai pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dijuluki Wahabi, ya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir, ya, jauh setelah Syekhul Islam Ibn Taimiyah meninggal dunia. Beliau itu sekitar abad ke-7, tahun 700-an. Sedang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir di abad yang ke-10. 300 tahun jaraknya. Kok malah dijulukin apa? Wahabi. Ini orang-orang yang mereka benci kepada beliau. Karena memang Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini banyak sekali kitab-kitab membantah orang-orang yang mereka itu tidak pernah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, ya. Sehingga kita, ya, banyak sedikit harus mengetahui siapa beliau. Apalagi kalau kita berbicara tentang kepandaian beliau dalam bidang-bidang ilmu, hampir semua bidang ilmu beliau kuasai. Ketika beliau berbicara tentang masalah tafsir, seolah-olah beliau pakarnya. Ketika beliau berbicara masalah hadis, seolah-olah beliau hanya pintar tentang ilmu hadis.
Ketika beliau berbicara masalah bahasa Arab, seolah-olah yang paling ngerti atau ilmu yang paling beliau ngerti hanya bahasa Arab. Sampai-sampai beliau mengkritik pakar bahasa Arab, Sibawayh. Dikritik oleh beliau, bayangkan. Pakar nahwu, ahlinya nahwu sharaf, ahlinya bahasa Arab. Itu dua yang terkenal, Sibawayh dan Kisai. Ini pakarnya saja dikritik oleh beliau. Bahkan disebutkan Sibawayh tidak hanya satu kesalahannya, disebutkan lebih dari 10 kesalahan. Bayangkan, pakar ahli bahasa dikritik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betapa jelinya beliau dalam bidang ilmu, kecerdasan yang luar biasa. Ya, ketika gurunya luar biasa, apalagi muridnya. Siapa muridnya? Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang menulis kitab Ar-Ruh. Itu pun luar biasa. Ya, gurunya begitu hebat, muridnya lebih-lebih dari itu. Jadi ini dua orang yang Masya Allah, antara guru dengan murid, ya, tergabung padanya ilmu yang begitu besar. Dan pujian-pujian para ulama pun begitu banyak. Kalau antum menjumpai orang yang dia mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ini dan itu, mencaci makinya, ya bahkan menyudutkannya, bahkan Allah menganggap remeh siapa sih Ibnu Taimiyah itu, Anda jangan dengarkan. Gak usah dengarkan. Kenapa saya kata tidak usah mendengarkan? Karena sekelas Imam Az-Zahabi rahimahullah memujinya. Antum tahu siapa Imam Az-Zahabi? Ulama yang terkenal dengan karya tulis Siyarul A'lam Nubala. Berapa jilid itu? Ya, makanya kalau ada orang yang mengkritik sampai zaman sekarang, siapapun dia orangnya, mau ustadz, mau kiai, mau dai, merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gak usah dengarkan, Pak. Kenapa? Sekelas Imam Az-Zahabi memujinya. Adakah ulama sekarang yang sekali berimam Az-Zahabi? Wallahi tidak ada. Baru satu orang, Imam Az-Zahabi rahimahullah, itu memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan mungkin, mohon maaf, kalau kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan 70 tahun, antum sudah bisa baca kitab. Ya, ketika usia 25 tahun misalkan, dikasih oleh Allah kesempatan 25 tahun untuk membaca kitab Syiar A'lam Nubala milik Imam Az-Zahabi, wallahi kayaknya tidak nyampe. Begitu banyak kitab beliau. Itu satu judul. Berisi berapa jilid? Lebih dari 18 jilid. Satu jilid tebalnya sekitar 500 halaman. Bayangkan. Itu satu jilid tebalnya berapa? 500 halaman. Lah ini ada 18, bahkan lebih. Luar biasa. Ini sekelas Imam Az-Zahabi memuji kecerdasan, kepandaian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apalagi kalau kita berbicara murid yang lain, Imam Ibnu Katsir. Siapa yang gak kenal beliau? Ulama ahlu tafsir. Bahkan mungkin yang duduk di sini belum pernah khatam membaca tafsirnya. Sudah ada pernah, Pak, membaca tafsir Ibnu Katsir khatam, meskipun terjemahan? Sudah? Belum? Ya sama. Saya pun baru sampai Al-Baqarah. Ya. Ini luar biasa. Imam Ibnu Katsir, murid beliau, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa. Jadi gurunya hebat, muridnya pun melahirkan murid-murid yang hebat. Ya. Di antara kecerdasan beliau di dalam menulis, seperti kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah ini asal usulnya ada seorang qadhi, ada seorang hakim. Ya, seorang hakim dari kota Al-Wasit atau negeri Al-Wasit. Al-Wasit itu nama negeri atau nama tempat. Datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin mengetahui bagaimana sih pemikiran akidah yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. Ingin dituliskan di buku. Bayangkan,
Maka beliau setelah sholat zuhur duduk, ambil pulpen, kemudian buku. Mungkin kalau sekarangnya pulpen, itu nulis terus sampai asar selesai kitab. Ya kan? Zuhur sampai asar selesai tulisannya jadi satu kitab. Yang mungkin kita belum pernah mengkajinya. Atau sudah pernah di sini? Aqidah Al-Wasithiyah ditulis hanya waktu apa? Zuhur sampai asar. Bayangkan, cerdasnya luar biasa. Bukan sekedar sinopsis, bukan sekedar apa istilah deskripsi, tidak. Ayat Quran dibawakan, hadis Nabi dibawakan, bahkan perkataan ulama pun dibawakan dalamnya. Cerdasnya luar biasa. Orang Indonesia ada seperti itu. Yang merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa ngarang kitab yang begitu fenomenal, bahkan disyarah oleh para ulama. Para ulama tidak cuma 1-2, lebih dari 10 ulama terkenal menjelaskan tentang kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Kalau zaman sekarang ya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Artinya apa? Memang kitabnya berbobot sekali. Ini baru satu kitab, ditulis dari zuhur sampai asar. Ditulis, dikenal dengan nama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karena permintaan dari seorang hakim dari kota Al-Wasith. Terkenal sampai sekarang. Ya, ini kitab yang tipis tapi penuh makna, ya. Dan yang akan kita bahas tidak dari awal. Kalau dari awal mungkin butuh kajian yang lama. Kita akan ambil dari per bab saja. Dan bab yang kita bahas itu bab yang akhir, keimanan tentang hari akhir. Sengaja ya, saya memilih tema tentang keimanan hari akhir. Karena kita kan di zaman apa? Zaman akhir, mendekati yaumil akhir. Maka kita lebih banyak ya membahas tentang pembahasan yaumil akhir. Dan yaumil akhir yang akan kita bahas itu tentang kematian. Ya, kenapa? Karena kita harus ingat mati. Jangan ingat hidup di dunia terus. Ingat kita itu akan apa? Mati. Semua kedudukan itu semua orang akan menjabat sebagai apa? Camat. Ya, calon mati. Semuanya. Maka kita harus ya. Mungkin ada ustadz yang lain membahas yang lain, silahkan. Dan itu sebagai referensi ilmu bagi kita. Ada yang membahas Riyadhus Shalihin, kemudian ada yang membahas apalagi nasihat Luqmanul Hakim atau membahas yang lain. Tapi diri pribadi ya lebih suka membahas tentang yaumil akhir karena yang ngomong ini juga akan mati. Ya, semuanya juga akan mati, maka perlu ya pembahasan seperti ini agar lebih mengingatkan kita tentang yaumil akhir. Mengingatkan kita bahwasanya kematian itu dekat dengan kita. Banyak orang yang dia itu pede dalam artian besok sajalah beramal. Ngajinya besok ajalah, minggu depan masih ada kesempatan. Ya siapa yang jamin minggu depan masih ada kan? Artinya apa? Dia terlalu pede. Besok sajalah. Baca Qur'annya besok sajalah. Nah ini orang-orang yang terlalu pede dengan besok dan besok. Padahal besok gak ada yang tahu. Seperti perkataan Syekh Sudais hafizahullah. Beliau ketika berkhutbah, beliau pernah menyampaikan yang artinya kayak gini. Ya, banyak orang yang dia itu khawatir kena corona. Padahal kesempatan kena corona itu 1%. Tapi mereka ya banyak kaum muslimin yang gak yakin dengan kematian. Padahal kematian seseorang itu berapa persen, Pak? 100%. Khawatir dengan 1%, tapi mengabaikan yang 100%, yaitu kematian. Ya. Ini banyak sekali. Sehingga mereka melalaikan ibadah. Ya, melalaikan ibadah, gak segera beramal soleh. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kematian, bahwasanya manusia itu tidak ada yang tahu kapan dia mati. Hatta Nabi Muhammad SAW itu pun nggak tahu. Karena kematian itu siapa yang tahu? Hanya Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tidak ada yang mengetahui. Itu sekilas mengenai kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita berusaha membaca ya sedikit dari kitab beliau. Faslun fil imani bil yaumil akhir. Fasal tentang keimanan dengan yaumil akhir. Kata penulis, pensyarah. Kita ambil syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ulama sekarang, cuma beliau sudah meninggal. Ini pun ulama luar biasa, bukan ulama kaleng-kalengan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu bukan ulama biasa. Bahkan dikatakan 3 ulama, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 3-3-nya sudah meninggal, Pak. Namun 3-3-nya ini rujukan umat. Itu. Dan kita ambil dari penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena beliau yang paling lengkap dalam mensyarah. Ya. Dari kitab-kitab yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu lebih lengkap dibanding ulama yang lain. Seperti Riyadhus Shalihin. Itu lengkapnya luar biasa. Kemudian ada lagi kitab yang disyarah oleh beliau. Ya, apalagi tafsir Juz Amma itu luar biasa faedahnya. Kenapa? Karena gurunya juga bukan guru main-main. Jadi ulama itu kalau milih guru ya benar, harus benar-benar guru. Kenapa? Karena akan menghasilkan ilmu yang luar biasa. Siapa gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Pak. Gurunya Ibnu Utsaimin. Gurunya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa? Pengarang kitab tafsir As-Sa'di. Siapa? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu guru beliau. Bahkan beliau di dalam menulis kitabnya banyak sekali kaidah-kaidahnya mengadopsi dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kenapa? Karena gurunya hebat juga. Guru Syekh bin Baz, Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya, kalau antum belajar tafsir kan ada tafsir Karimir Rahman, tafsir yang ditulis oleh Abdurrahman As-Sa'di. Tipis Pak, tipis. Itu pun luar biasa. Kalau antum bisa baca dari awal sampai akhir, faedah yang antum ambil, kaidah-kaidah dalam beragama itu banyak sekali. Ya, cuma sayangnya kan kita belum bisa baca. Ya, kita semua tuh belum bisa baca. Makanya kalau kepengen bisa baca harus apa, Pak? Belajar bahasa Arab. Nah, kira-kira mampu nggak? Belajar bahasa Arab. Kelas-kelas kita itu nggak mampu. Apalagi kelasnya Pak Mun, kelasnya Pak Medi. Waduh, kalau belajar nahwu sorof kira-kira mampu nggak, Pak? Udah nggak mampu. Itu mampunya jadi mustami', pendengar setia. Iya, karena belajar bahasa Arab itu bukan kelas pekerja seperti kita. Itu kelasnya para pemuda dan mahasiswa. Ya, itu kelas bahasa Arab. Karena apa? Butuh ketekunan dan butuh ketelitian, butuh kekuatan menghafal. Meskipun antum kalau mau belajar ya boleh antum mau belajar. Tapi ya siap-siap. Kepalanya cekot ya gitu. Mikiri rumus ya. Kalau mau belajar boleh. Bahkan bisa jadi antum lebih pintar ketika belajar ya. Karena ada tekad dan kemauan. Ya, jadi bisa membaca kitab-kitab para ulama. Tapi kalau nggak bisa, ya jadi mustami', pendengar setia. Sebagaimana perkataan ulama, hendaklah engkau menjadi salah satu dari 4 orang. Yang pertama, mu'allim. Hendaklah engkau jadi mu'allim. Mu'allim artinya apa? Pengajar kebaikan. Kalau engkau nggak bisa jadi mu'allim, minimalnya engkau cinta kepada orang yang ngajarin kebaikan. Ini tingkatan yang nomor 2. Tingkatan nomor 2, hendaklah kok ketika mu'allim, nggak bisa saya jadi pengajar, jadi orang yang mau belajar. Ya, jadi orang yang mau belajar. Ketika belajar kok susah, minimalnya engkau cinta kepada orang yang mengajarkan kebenaran. Cinta artinya apa? Oh, ada pengajian, saya cinta, akhirnya dia datang. Bukan malah dihalang-halangi, dibubarkan. Ya,
Ini bukan cinta kepada pengajar kebaikan, bahkan dia benci kepada pengajar kebaikan dan ilmu yang dia bawa. Jadi pengajar nggak bisa. Kemudian jadi penuntut ilmu ya hanya biasa saja. Jadi orang yang mencintai, orang yang mencintai semuanya nggak bisa juga. Yang keempat, minimalnya engkau jadi pendengar setia. Ya, artinya apa? Dia datang tiap ada pengajian datang, tiap ada pengajian datang. Ini pendengar setia, mustami'. Dan orang yang paling bawah, kalau semuanya nggak bisa, jadi pendengar setia juga nggak bisa. Minimalnya jangan membenci. Nah ini, nggak mau datang pengajiannya udah nggak apa-apa, jangan benci. Ya, kenapa? Karena kalau sudah benci udah susah itu. Ya, diajak susah. Kenapa? Udah benci duluan. Sama seperti ini, ya, seperti yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang kalau sudah benci dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengar namanya Ibnu Taimiyah pun udah alergi, Pak. Alah, langsung tutup telinga, nggak usah dengerin. Itu fatwanya Wahabi. Itu dedengkotnya Salafi. Nah, katanya gitu. Syekhul Islam Ibnu, kenapa sudah benci duluan dengan orangnya? Artinya alergi dengan namanya. Ini nggak benar. Ya minimalnya jangan benci itu toh. Ya kalau sudah benci oh sudah susah itu. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syara' al-muallif rahimahullahu taala fil kalam 'anil yaumil akhir wa 'aqidati ahli sunnati wal jamaati fihi. Kebiasaan penulis yaitu Ibnu Taimiyah, beliau memulai pembicaraannya tentang yaumil akhir dan akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang hari akhir. Akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang hari akhir. Kenapa di sini disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akidah ahlu sunnah wal jamaah? Karena di sana ada kelompok-kelompok yang dia ngaku akidah ahlu sunnah wal jamaah, tapi menyelisih keimanan tentang hari akhir. Ngaku akidah ahlu sunnah wal jamaah, tapi nggak percaya dengan azab kubur. Nah, ini jelas, ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ngaku akidah ahlu sunnah wal jamaah, tapi nggak percaya surga dan neraka itu sudah ada. Nah, berarti kan ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kalimat akidah ahlu sunnah wal jamaah ini penekanan, ya, penekanan bahwasannya di antara usulnya adalah beriman dengan hari akhir. Apa beriman dengan hari akhir? Kata penulis, wa minal imani bil yaumil akhir, di antara atau hal yang termasuk beriman dengan hari akhir, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti, yaitu beriman dengan semua apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Ya. Jadi semua apa yang diberitakan oleh Nabi dari kejadian setelah orang itu mati, nah ini termasuk keimanan hari akhir. Artinya apa? Yang akan kita bicarakan itu tentang alam gaib. Ya. Dulu sudah pernah sering saya sampaikan. Ketika orang berbicara tentang alam gaib, tugasnya cuma satu. Apa Pak? Beriman toh, udah selesai. Jadi antum gak usah repot-repot membayangkan kayak apa sih, gak usah. Apalagi sampai menggambarkan, gak usah, gak perlu. Bikin capek, cukup beriman aja. Kenapa? Kita belum tahu. Karena ini perkara gaib. Ya, jadi ketika berbicara tentang perkara gaib, gak usah kita itu sampai menggambarkan, ya, mendeskripsikan dengan bentuk secara detail banget. Tanpa ada dalil, ya ini gak perlu. Cukup iman, percaya saja, selesai. Hukum beriman dengan hari akhir merupakan fardu, kewajiban. Bahkan keimanan seseorang tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna, bahkan dikatakan imannya batal kalau dia mengingkari hari akhir. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah,
Yang beliau tekankan adalah surga neraka, surga neraka. Ini kan berkaitan dengan hari akhir. Kenapa? Karena orang Mekah nggak percaya dengan surga dan neraka. Orang musyrikin Arab nggak percaya dulu nggak pernah percaya neraka itu ada, akhirat itu ada, itu nggak percaya mereka. Makanya dakwah beliau fokus kepada yaumil akhir. Sehingga ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu berkaitan dengan akidah, pokok-pokok akidah. Berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, ini pokok akidah. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka saqar? Ini kan perkara akidah. Ditanamkan di kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah itu nggak ada nabi, nggak ada. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu nggak ada nabi. Yang ada hanyalah peninggalan ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Kalau yang dia masih berpegang teguh dengan Taurat dan Zabur, dia ikuti, lurus jalannya. Seperti Waraqah bin Naufal, lurus jalannya, berpegang dengan Injil. Tapi selain dari itu, yang menyimpang, makanya mereka menyembah berhala. Ya, ini pokok-pokok imanan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Kemudian kata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini dikatakan wasumiya yaumil akhir. Kenapa kok dinamakan yaumil akhir? Kenapa? Kenapa dinamakan yaumul akhir, hari yang terakhir? Itu kira-kira apa? Li'annahu la yauma ba'd. Karena nggak ada hari setelahnya. Hari yang terakhir. Oh ya, berarti itu hari terakhir. Tidak ada hari setelah hari itu. Sehingga dinamakan yaumul akhir, hari terakhir. Karena ketika hari akhir ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hari kiamat, maka setelahnya itu adalah peristiwa-peristiwa. Ya, yang nanti akan kita jelaskan peristiwa-peristiwa setelah yaumil akhir. Ya, nggak ada hari lagi, nggak ada hari Rabu, hari Jumat, nggak ada, hari akhir. Dan manusia itu akan melewati beberapa tahapan sebelum datangnya hari akhir. Ya, sebelum datangnya hari akhir, maka manusia itu melewati 5 tahapan. Ya, 5 tahapan manusia dalam menjalani kehidupan menuju hari akhir. Kira-kira 5 itu apa? Ini semuanya kita udah ngalamin. Cuma kita kan belum mati, jadi belum ngalamin yang setelah kematian. Ada 5. Yang pertama adalah marhalatul adam. Tingkatan yang pertama, tingkatan belum ada. Kemudian marhalatul hamil, tingkatan dalam kandungan. Kemudian marhalatud dunya, tingkatan di dunia. Kemudian marhalatul barzakh, di dalam kubur. Kemudian yang terakhir marhalatul akhirah, tingkatan di akhirat. Ini paling terakhir tingkatannya. Yang pertama adalah marhalatul adam, tingkatan atau fase di mana manusia itu belum ada. Fase di mana manusia belum ada. Artinya belum ada apa? Dulu kita kan nggak ada. Sebelum ya bapak kita menikah, kita kan belum ada. Ini yang dimaksud marhalatul adam. Manusia itu dulunya nggak ada. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum minadah lam yakun syai'an madhkura. Bukankah manusia dulu itu belum ada, bahkan namanya pun belum disebut. Belum disebut. Contohnya, mohon maaf, dulu sebelum Pak Sukir lahir, ya, misalkan bapak ibunya Pak Sukir belum ketemu, apa namanya Pak Sukir sudah disebut-sebut? Kan belum, namanya aja belum disebut. Apalagi wujud orangnya, kan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi manusia dulu itu belum ada, namanya saja belum disebut oleh manusia. Ya, ini namanya marhalatul adam. Ini dialami oleh semua manusia. Kenapa? Karena ini fase yang pertama.
ya, sebelum orang itu bertemu laki dan perempuan atau sebelum menikah, ya. Ini namanya anak itu belum ada. Ya, kenapa? Namanya fase Adam. Kemudian fase yang kedua, marhalatul haml, yaitu fase hamil, kehamilan. Ini semuanya kan kita di alam kandungan. Ada di antara kita yang nggak di alam kandungan? Ngacung. Yang nggak pernah melewati alam kandungan di sini. Langsung, ya. Langsung keluar pun juga alam kandungan karena berasal dari perut, ya. Atau dari batu seperti sunggokong. Ya, dari batu kerak, dari batu yang kena panah. Atau dari apa, pemberian dewa atau dewi? Gak ada. Semuanya mengalami marhatul haml, tingkatan atau fase kehamilan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin. Tercipta dari ini kemudian berubah, terus berubah. Fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan. Saya tanya, antum kan sudah pernah di rahim semuanya ini, udah pernah di perut semuanya. Itu mengalami 3 kegelapan. Apa saja? Kira-kira apa saja? 3 kegelapan yang dialami oleh manusia sebelum dia itu lahir. Apa kira-kira? Pak Sukir, apa kira-kira Pak? 3 kegelapan sebelum manusia itu lahir. Dalam kandungan manusia itu mengalami 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah ar-rahim, ya disebutkan oleh Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas disebutkan dzulumatul masyimah. Kegelapan masyimah itu apa? Kulit apa bayi? Apa yang tipis? Ari-ari. Kulit ari, berada dalam kegelapan kulit ari. Ini kegelapan yang pertama. Kemudian kegelapan yang kedua, kegelapan rahim. Rahim, perut, ya, rahim. Kemudian yang ketiga, dzulumatul lail. Kegelapan dzulumatul batni, kegelapan perut. Jadi ari-ari, kemudian dalam rahim yang paling terakhir adalah perut. Ini 3 kegelapan yang dialami oleh manusia ketika dia berada di alam kandungan. Ya, 3. Ini semuanya, ya, semua manusia seperti itu. Kenapa? Karena manusia kan dalam rahim. Gak ada manusia yang gak ada dalam rahim. Semua dalam rahim. Kecuali Nabi Adam dan Hawa itu gak pakai rahim, yaitu spesial. Tapi selain itu pakai di dalam rahim. Gak ada di punggung, karena rahim beratnya di perut. Ya, kalau di punggung apa? Sundel bolong itu pun dari perut, cuma perutnya ke belakang katanya. Cerita mitos, ya, itu. Ya, itu 3 kegelapan yang dialami oleh manusia di marhalatul hamil yang kedua. Setelah marhalah hamil, maka masuk ke marhalah yang ketiga, marhalatud dunya. Kita ini di alam dunia. Semuanya kita di alam dunia. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Dikeluarkan oleh Allah. Akhirnya keluar ke alam dunia. Ya, kita ini alam dunia. Bahkan di sini dikatakan wa hadhil marahil hiya allati 'alaiha mudaras sa'adah was saqa. 3 yang telah kita lalui, tidak ada rahim, kemudian dunia. Nah, di dunia inilah tingkatan manusia mengalami bahagia atau celaka. Sebelumnya ditakdirkan dulu di kandungan. Ketika bayi usianya 120 hari, itu ditakdirkan oleh Allah. Ini orang fulan bahagia atau celaka, itu ditakdirkan dulu. Ketika usianya 4 bulan.
Diutus malaikat. Nah, kapan realisasinya? Ketika dia keluar ke alam dunia, muncul lahir ke alam dunia. Makanya ketika bayi lahir itu kan terkadang orang selamat telah keluar ke alam dunia ini yang penuh bahagia. Salah. Harusnya benar kita ngomong ke bayinya, meskipun dengan kita awali dulu doa untuk kebaikan si bayi, kita juga memberikan tahu selamat telah datang ke dunia, ke alam cobaan. Karena dunia kan alam cobaan. Semua orang akan dicoba. Sampai Nabi Muhammad SAW pun dicoba. Jadi bayi yang lahir ke alam dunia itu siap-siap mengalami cobaan. Karena pasti dicoba, nggak ada yang nggak dicoba. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan darul imtihani wal ibtila. Dunia itu negeri atau tempat imtihan. Imtihan apa? Ujian. Wal ibtila. Ibtila ya penuh dengan cobaan. Jadi kalau orang keluar ke dunia, lahir ke dunia, ya siap diuji, siap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak siap diuji, nggak siap istilahnya dikasih musibah oleh Allah, ya nggak usah lahir aja ke dunia, masuk lagi ke perut. Di perut ibunya terus. Ya. Tapi takdir Allah menakdirkan seperti itu. Semua orang yang lahir ke dunia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Nggak ada yang tidak. Ya, jadi kalau ada orang yang hidupnya adem ayem terus gak pernah mengalami ujian, bohong. Dia bohong. Kenapa? Sekelas manusia terbaik saja diuji. Nabi Muhammad SAW itu manusia terbaik. Itu diuji oleh Allah. Bahkan ujiannya lebih berat ketimbang kita. Bahkan beliau kalau sakit panas 2 kali sakitnya daripada kita. Berat. Jadi kalau manusia yang lahir ke dunia siap diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup ini untuk menguji kita. Untuk apa tugasnya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang bagus amalannya? Jadi diuji oleh Allah. Murid sekolah gak ada ujian, ya gak ada spesialnya itu sekolah. Semuanya naik kelas semuanya, mau bodoh mau pinter naik semuanya, gak usah uji-ujian. Gak ada ini sekolah kayak apa ini? Gak ada, sekolah ada ujian. Antum mau jadi PNS ada ujiannya. CPNS kan ada ujiannya itu. Diseleksi, gak asal sembarang asal comot tidak. Melalui ujian agar apa? Menghasilkan yang terbaik. Nah, ini alam dunia. Darul imtihani wal ibtila. Setelah di alam dunia dijalani, ya, mati. Insya Allah besok kita akan bahas tafsir surat Al-Hajj ayat 5. Ini menarik ini. Ya, surat Al-Hajj ayat yang kelima. Kemudian dia masuk ke tingkatan atau fase yang keempat, marhalatul barzakh, yaitu masuk ke alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka itu ada barzakh sampai yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barzakh itu alam kubur. Kata-kata barzakh, ulama ahlu tafsir berselisih pendapat. Imam At-Tabari menyebutkan banyak sekali pendapat-pendapat ulama dalam mengartikan barzakh. Tapi semuanya intinya satu, yaitu batas dinding. Ya, seperti tafsir Ibnu Abbas, itu dinding yang tinggi yang membedakan atau yang memisahkan alam dunia dan alam akhirat. Itu namanya barzakh. Jadi pemisah antara dunia dan alam akhirat, tengah-tengahnya namanya barzakh. Nah, kalau sudah di dinding yang tinggi ini, mungkinkah dia keluar, Pak? Balik lagi ke alam dunia? Mungkin? Gak mungkin, karena dia di alam barzakh. Maka cerita-cerita bohong yang mengatakan manusia bisa pulang ke alam dunia, ya gak mungkin dong. Dia di dinding, di tembok yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Barzakh.
alam barzakh. Belum alam akhirat, belum. Ya, ini masih di tengah-tengah, pemisah antara dunia dan akhirat. Bahkan dikatakan pemisah antara orang hidup dan orang mati. Yaitu apa? Barzakh namanya. Nah, kemudian setelah alam barzakh, dia akan melewati tahapan yang terakhir namanya marhalatul akhirah. Ya, kehidupan akhirat. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian akan dibangkitkan. Ini namanya yaumul akhir. Jadi manusia dari alam kubur dibangkitkan nanti. Ya. Itu 5 marhalah yang dialami oleh semua manusia. Alam tidak ada, kemudian alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Dan kalau sudah lewat dari alam akhirat, ini perjalanannya lama. Ya, belum lagi dari alam akhirat dia dibangkitkan, diberdirikan di padang mahsyar. Butuh proses yang begitu lama ini. Kemudian mahsyar, hisab, kemudian sirat, dan lain sebagainya. Jadi kita baru mengalami berapa tingkatan, Pak? Berapa? 3 ini. Coba Mbah Buyut kita sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang udah berapa ribu tahun itu. Itu baru di alam barzakh. Bayangkan, ribuan tahun. Bahkan kalau kata arkeolog, ketika mereka menemukan sesuatu fosil, ini udah miliaran tahun ini. Kalau kita mengacu ke situ, dinosaurus kan zamannya Nabi Adam. Berarti udah miliaran tahun Nabi Adam. Ya, intinya udah ribuan tahun. Itu baru di alam barzakh, di alam yang nomor 4. Bayangkan. Berarti kita baru nomor 3. Nomor 3 ini lama atau bentar? Hah? Lama. Ini lama ini. Oh, nunggu maghrib sampai isya aja lama. Ya. Lama kan pengajian kan lama ini. Lesot, enggak selesai. Lama. Ya. Apalagi kalau sholat tarawih lama banget imamnya. Lama bener ya. Ini baru alam nomor 3. Sholat imamnya lama banget. Aduh, ini baru nomor 3 loh, Pak. Bukan bentar, nomor 3 kita katakan lama. Ya, meskipun pada hakikatnya kalau dibandingkan negeri dengan akhirat nggak ada 1 menitnya. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di sini. Antum hitung saja. Ya, berarti berapa? Nggak ada 1 menitnya di akhirat kita. Tapi kita masih hidup di dunia, hitungannya hitungan dunia. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Setiap ajaran mengajari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.